أن لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. صراط الذين أنعمت ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Setelah membicarakan masalah ilmu yang termasuk dalam masalah ikhtiar, ilmu yang membuktikan bahwasanya semua alam, semua makhluk ikhtiar, yakni berhajat, ini makhluk semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, bergerak dan berdiam misalnya, ada yang asalnya tiada, tiada yang asalnya ada. Itu adalah hanya gawian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang begawi ini tadi, pertama kita harus yakin yang kita hajati itu bersifat wahdaniyah. Yang kedua, orangnya yang kita hajati itu bersifat qudrat. Ketiga, bersifat iradat. Keempat, bersifat ilmu. Gawian apapun yang timbul, kita harus memandang ini gawian seikung orang saja, kada dua, kada tiga. Gawian-gawian yang nampak, yang nyata ini hanya dilakukan oleh seikung orang. Orang yang seikung itu ngarannya Allah. Yang sudah kita yakini bersifat wahdaniyah. Orangnya memang kada kelihatan, tapi gawiannya menunjukkan adanya orangnya itu. Maka mata ini disuruh untuk memandang, menjanaki, mengitihi akan gawian-gawiannya. Tujuan menjanaki gawian-gawiannya untuk melihat dengan hati akan orangnya. Maka di hati kita hanya ada seseorang, yaitu
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata boleh memandang banyak, tapi hati hanya memandang kepada seikung. Mata boleh memandang langit, memandang bumi, memandang alam semesta, tetapi hati hanya memandang kepada seikung orang, karena sudah belajar sifat wahdaniyah. Amalan ini seyogianya sudah diganati mulai saat paham dan mengerti ilmu tauhid. Biar duduk di kamar di atas sajadah tasbih di tangan, mau umut nang diumutakan ini hendak memandang kepada seikung orang di dalam hati. Sepertinya orang itu dianggap dikajal di dalam hati, dan orang yang dikajal di dalam hati itu tadi hanya satu, bukan dua, bukan tiga. Jelas? Paham? Jam 4 bangun, mengisi lawan langsung ikut. Jam 5 bangun, mengisi lawan langsung ikut. Maksud mengisi hati. Jelas? Paham? Nyata? Adapun mata, nyata. Dia punya batasan dan punya hak, boleh jadi hilang banyak. Miti hilang kada salah, miti burung kada salah, miti pepohonan, miti burung dan ini dan itu di bawah laut pulang jiwa kada salah. Tapi kenapa mata ini digunakan untuk melihat agar hati ini bisa memandang kepada yang seikung? Jelas? Paham? Lalu hati ini kada banyak beban. Dia mengikuti tasbih di hulu, bakul di tangan kanan, karung di tangan kiri, batu pulang puntalan di paruh, batu pulang lanjung lemari di kepala, turun di pesawat. Pendahulunya sampai ke Sumbalit. Jalan ke sirik-sirik, kada kawal lagi. Coba mengpian bawa sebuting bilah lidi, syuting, turun mulai pesawat. Syuting hampul lah. Mungkin memandang akan nang banyak ini masuk ke dalam hati dia penuh. Mau dia nang turun pesawat ke Sumbalit. Coba nang dipandang, nang dimasukkan seikung aja ke dalam hati. Itu aja yang diambil hati, karena hati punya makanan dan makanannya dia tidak akan pernah hati itu kenyang kecuali nang seikung itu masuk. Apabila lain pada nang seikung itu yang ada mau kenyang, ada seikung itu. Nah seikung di sini hampul kaldarat. Ini yang dipikirkan.
kada bebaras, kada beriwak. Bayaran listrik larang, bayaran ledeng naik. Coba jadi dipikirkan. Dia sudah ada ledeng pakai apa? Mandi wajib guru ngalih, bercabur ke sungai, sungainya guru kering, bertayamum guru belum bisa belajar karena tapi paham asal dari dulu. Selesai masalah. Diselesaikan dari pemenderan aja selesai, jadi kan masuk ke hati. Listrik kada mau bayar, cabut. Maka apa? Bermamuk-mamuk. Kada belampu gurui liling. Liling menokong-nokar gurui. Buka jendela, minta cahaya orang, sabarlah pada kedua guru. Apa kata kan? Kata kau ulun, kata kau benar. Keluar tahanin, duduk di pelataran, bawa tilam. Pokoknya harus ada jawaban gitu. Bila ada jawaban, ya penuh. Selalu ada jawaban. Titik, nang masuk ke hati hanya seikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada berduit dulu, betul bang. Itu baras kada konuka, iwak kada konuka. Betul bang. Yang baik itu bang kawai itu. Bapak tadi nak ada di rumah kerja, uyah pula, sedang mengabdur. Kada makan, namanya dia menyuruh kada makan, yang berbalas, nak minta, nah dia gurunya habis 2 baras, berani naik, anda baras kada apa, bergulung, maulah kuburan baras semua bergulung tadi ada dua. Begini, lalu ada makan paruh bedangdut keroncongannya sakit paruh cari banyu panas betul botol kaca giling batu bapak garing urut kada bisa ke dokter kata kawan kami ya pokoknya dijawab kalimat terus mati bisa yang hidup mematah. Kenapa kita memikirkan? Maulah kita mikirkan petrakatnya nang mati untuk duduk dia. Masalah itu kita menyudahinya. Hendak mendukung nolakan kita juga, hendak meringankan kita juga. Ini nanti untung pengujian tajir tahulah tajir umur di muka lawang sana sudah kada diambil lagi terguring lakinya terguring tapi yang kena mengambil pangkal terguring maka sudah empat kecil kawan pulang sikong di mobil kecil kosong kotor laki
berjanji setengah jam sing tunggulannya ditelepon kada mangkat di SMS kada membalas berjanji ada juga sampai ke rumah daripada gurunung di muka situ sorongan sunyi pekawan sapam mana ya sampai ke rumah kepok lawan bangun lagi Assalamualaikum Astagfirullah dan siapa boleh lawan hamba Allah gitu ya batisnya hamba Allah lah siapa pun namanya hamba Allah mengada banget dia hendak menggonoli dia hendak mahalusi hendak digonoli kenapa jadikan mami Yahok gonoli bahkan tangan tahun 20 nih orang tidak yang mengenal goreng pun berpikiran dulu ini jam berapa sudah jam 14 guru tadi jam 9 sampai dah aku berjalan ke panas sandalku hilang menganak menggonoli ya gonoli kada menakut ruang laki goreng di kursi ada hujan malam ke masuk ke nama kita masuk ke nama kita tapi menyangkut mengkata aku memang keluar ke lagi bila dia keluar turun nama masuk nama gonolik ya anak mahalusi yang dia jangan dimasukkan ke hati ini suka itu juga balas namanya saruan lagi ini masalah kami karena bedanya anak yang dulu karena dia belum mampu dia pernah ada dia berikan saruan ya dibalas namanya dia SMS membalas di telepon rumah sampai ke rumah lagi berjalan Astagfirullahaladzim kedinginan dari gara-gara menyamai wak memasak nasi di mandi dia ini dengan lagi kedua bapak yang lagi kalau dia milih berapa dua yang lagi sare nang menggonoli kita hendak mahalusi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita taufik hidayah agar yang masuk ke hati kita hanya Allah disitulah ketenangan kita dapat nah sambungannya setelah wahdaniyat orangnya yang kita masuk akan tadi seikung nang seikung tadi bisi gawian nang jadi ada bisi gawian karena orangnya bisi kudrat bisi napa iradat bisi napa ilmu itu orangnya nang seikung tadi nang kita masukkan ke dalam hati ingatan itu orang nang berilmu pasti begawi amun orang bungol apa nang digawi amun bisa berolah wadai lapis nyaman menggawi ya Allah amun kada bisa kada tahu berolah wadai lapis apa nang digawi apa yang digawi jadi apabila cungol wadai lapis maka cungolnya wadai lapis itu menunjukkan orangnya ini bisa berilmu orangnya ini bakal hendak baulah wadainya orangnya ini kawak maulah wadai jadi di dalam wadai tadi kelihatan kealiman orang itu
Kalihatan orang tu berkehendak, kalihatan orang tu hawa. Jelas? Paham? Beginian biasanya kan menjahit. Kamu kadang bisa menjahit datang mana tu? Yang jahitan hawa. Jahit berapa? Tertutup semuanya. Apa nanti kajal? Tangan tak kunci, bulu tak kunci. Menatap kata bisa, mengarang kata bisa, pernah dia. Maka, ini semesibitan rayanya diulah oleh Tuhan, lihat kealiman Allah Ta'ala, mau ngajak ada sama. Ini lain berkata. Mungkin kita saku maulah sok ngomot, napa ulah pinang ulah. Ini Tuhan maulah ni kada sawat ngomot aing. Ini habis ini ulah, habis ini ulah, habis ini kain ulah. Ulah terus, ulangnya air bakal hendak dia bergaul. Maka dari karena itu, sering-seringlah membuka mata melihat alam semesta. Jadi bila bangun goreng kenapa jadi lebih galak hendak melihat galian. Tapi galian siapa? Galian sini berarti kok. Udah hantah. Sipil ada dan nampak. Udah hantah. Yang duduk di masjid raya ini lah, kalihatan, melihat saya lawan situ, melihat lawan apa tadi, lawan hak, melihat lawan hak, yakin, hati kita melihat lawan situ, matanya melihat apa? Melihat pisang. Melihat tihang, melihat sidin, melihat cangkir, melihat sidin, melihat piring, melihat sidin, melihat kucing, melihat sidin, melihat burung, urang dahari saking gelolotonya, melajari ma'rifat takis sebuah isyarat, ulah apa sama. Duduk bertutukan, menangis, berdangkapnya. Ya nolak, kita jualan berdangkap. Nangis. Jadi kena berjual, kenapa? Yang kesini nak menangis, kenapa bertukar lah? Kenapa? Hendak menangis dengan berjual. Jangan di sini. Kenapa? Sebuah lelaki sederhana, tetapi isyarat memandang tarung. Sederhana padahal cerita itu, tapi orang makrifat akan memaham bahwa di kisah itu ada cerita makrifat. Melihat tarung, nang dipilih tarung. Kenapa jadi hati kata tarung nang masuk? Ini orang makrifat. Amunnya tarung masuk ke hati, kada muat dulu. Muatlah. Jadi usahakan kayak hasil yang menangis tadi. Bahwa memandang tarung yang masuk nang lahir. Kenapa
menangiskan di sini. Berdiri, kalau begini, ajaib. Tapi itulah cerita. Ada lagi sebuah cerita. Sarwan kurang banyak. Syekh mengenang hutan. Kenapa seorang melihat ini menggayai lawan hutan? Waktu acara makanan, pokoknya nang melihat ini piring sarung. Bila tangan si buta ke kanan, surungnya. Siapa sarung? Kamu langnya anak berpikir kalau ada iwakan apakah nang melihat surungnya pula. Sarung. Ini bilang kalau Pak kan apakah di sini ada nih. Nah melihat curungnya kawan sampai ini budak nih tarung sealaman kahim. Lihat kalimatnya tarung sealaman kahim. Sederhana cerita, tapi syarat makrifat masuk di sana. Tarung sealaman kahimnya pada ada itu puyuh. Ada kawan semuanya menjadi tarung. Jadi sampai diucap tarung sealaman kahim. Semua yang ada, semua yang nyata, tarung sealaman. Paham? Paham? Nah, dan paham. Maka bila yang berbuhan dia ini pahamlah, lalu mau ngaku bina bercahaya. Kalau tak pikir lagi, nah apa-apa. Nah masuk nih, nyaman dipunya, nyaman diingat di dalam hati. Cobalah masuk ke hati ini macam-macam. Lalu hati ini mau umpat muha. Dari hati nang dimong, memantai kamu mah. Dari hati nang ngomong, macam itu. Seperti jadi nak awak Assalamualaikum. Ada begitu. Ada orang mengingat lawan Tuhan tadi. Nah, setelah dia mengikuti orangnya seikong dan orangnya itu, orangnya nang seikong tadi nampak dalam pekerjaannya dan awak. Jadi semusik kan juga jadi sipin nang berapa ekong? Sekong jauh. Sekong kada dua, kada tiga. Kamana tuh hati sudah tak kesipin telah. Nah orang yang belajar tauhid, belajar sifat 20, hatinya tadi sudah berusaha mencoba menembus memandang Allah. Walaupun nang diisi kurun, tapi nang diingat nang lain. Walaupun nang diisi langit, tapi nang diingat nang lain. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itihi unta. Betul juga unta nang diisi, tapi nang dilasa apa? Udah ngerti. Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Kita hilang burung ada catnya biru, ada putih. Nang pandang itu tapi nang masuk ke rasa nang aku. Jangan kita awas. Paham? Jelas. Nah, apabila kita sudah meyakini seyakin-yakinnya bahwa nang ada kurangnya itu seikung, gawiannya ini, kemana bila bahagia? Kemana? Allah. Kurangnya seikung, jahat 2, jahat 3, bolehlah bahagia kepada nang lain. Ini nang kurangnya ini Allahus Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahu Akbar. Hendak menyambut Allahu Samad, ya apa jadi makmum. Kalau kena ketularan Allahu Akbar. Dan Pak. Apabila sudah nyata, sudah nampak kurangnya yang kita hajati adalah Allah, yang kita harap-harap adalah Allah, yang kita pegang adalah Allah, Allah segala-galanya. Masuk sudah ke hati. Jangan pernah berubah bahwa Allah lah kurangnya yang kita pegang ini seikum, kurangnya yang kita harap ini hanya satu, kurangnya seikum aja. Nang harap kurang seikum aja. Kata dua, kata tiga. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang ada nih bang, gawian sidin, lebih kada, kurang kada. Di langit, di bumi, di jalan, di mana-mana gawian sidin. Nang ada hanya kelakuan gawian sidin. Adapun kurangnya, wahidun, huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dua adalah satu tadi nambah ini satu nambah wah dua ini tadi ini jangan memaham satu wahdanya kurangnya seikung. Kemudian timbul galian dari kurang seikung tadi. Kenapa? Karena ini diisi apapun. Karena ini diisi dari ilmu ada kehendak. Dari kehendak lalu begawi. Kurang nang ilmu ada kehendak. Apa nangnya tahu itu nang kehendaknya. Kemudian lalu begawi. Maka timbul galian dari sini. Nang menggawinya kurangnya berapa? Paham? Nomor 3. Apabila sudah merasa meyakini, seyakin-yakinnya bahwa nang menggawi itu orang sikong. Gawiannya tadi ada karena sidin berisi kudrat, berisi iradat, berisi satu. Dua, nomor 3. Semua yang digawi oleh sidin adalah kenyataannya mengandung kebaikan. Semua yang digawi orang ini yang berisi sifat ini semua tanpa terkecuali gawiannya itu sebenarnya mengandung kebaikan. Orang yang pintar yang bisa menembus akan arti kebaikan gawian Tuhan. Orang kada pintar tidak akan bisa menemukan apa kebaikan gawian Tuhan. Kebaikan atau hikmah. Sakit paruh misalnya, paruh itu. Siapa pun gawian sikun. Sakit. Nang diisi sikun tadi diisi hut, diisi. Cuma sakit paruh ini ujar Tuhan nak ampun gawian. Di dalamnya mengandung kebaikan dan hikmah. Ini kenyataan kisah Tuhan begini. Semua yang digawi Tuhan di dalamnya mengandung kebaikan dan hikmah. Kita yang disuruh untuk mengikisi bagaimana bagaimana mana itu kebaikannya mana. Orang pintar, orang yang paham akan bisa menemukan kebaikan Allah. Orang yang tidak paham tidak akan bisa menemukan kebaikan Allah. Dan kacamata yang memperjelas bisa menemukan kebaikan Allah
bahwa di dalam pekerjaan perbuatannya itu mengandung kebaikan dan hikmah, kacamatanya hanya satu, husnudon. Kitanya pakai kacamata husnudon. Allahnya udah ngomong, katanya Allah, aku bila begawi, di dalam gawianku ada kebaikan. Di dalam gawianku ada hikmah. Kita yang kadang-kadang berpikiran negatif, melihat mana ada baiknya. Tapi dengan husnudon, parut sakit, mungkin dosaku diampuni. Selesai masalah. Mungkin aku juga untuk baik lawan nala makanan, minuman, parut sakit. Sudah hukuman. Setidak-tidaknya satu, menyangka baik, dosaku diampuni. Tapi melihat baiknya sakit parutnya, dosaku diabadi. Yang kedua, setidak-tidaknya sakit parut hari ini masih ada orang yang sudah lawas sakit parut pada sini ampihan. Berarti ini hanya satu umat. Kurang tebang. Ini hanya umat, seorang di rumah, kurang tebang di rumah mana? Sakit. Jadi masih baik Allah lawan kita. Baiknya apa? Setumat hanya tupang lawas benar. Di rumah, tupang orang di rumah sudah sakit parut, sakit kepala, batis keangkat, tanah, beperban putih. Ayo, dua, satu dosa diampuni, dua, Allah kasih kepada kita sedikit dibanding orang lain. Allah kasih lebih banyak. Maka yang dikasih Allah ini kita temukan, oh bagus, Allah baikkan Allah lawan aku. Dia jurang bahari kepada kita semua. Hendaklah berjalan agar supaya hati ini senang. Kemana berjalan? Satu, ke rumah sakit. Hilang ulang di rumah sakit. Berjalan itu boleh. Ketawa tak? Kenapa? Satu seterok itu koma. Di sebelah situ ada isu. Di ruang isu. Nah, isu. Ijaannya adalah ujo lah. Ujo. Molah. Nah, di ruang itu tadi itu. Asin darah ada satu lagi. Ada sebelahnya pulang kamar mayit. Itu maksudnya asin darah mati. Ada seorang bubur Jepang garing, bubur aja penyakit liver, lawan matar. Tapi, tuh, alhamdulillah, boleh senyum. Nah, kita bersyukur kepada Allah, itu masih obat penyakit. Siapa aja yang garing, awal memasukkan syukur ke dalam hatinya, penyakit bertahan menyerang awal. Tapi bila ada menyukuri apa yang dikasih, penyakit tembus ke dalam awal. Jadi dokter Bu, sudah habis usaha. Yang gue pokoknya semangat saja lagi. Nggak bawa obat ke sini kasih ampilan, bawa obat ke situ kasih ampilan. Semangat yang aja lagi gue. Harusnya semangat itu mulai permulaan. Jangan mengatakan kehabisan anak hati, sudah semangat itu. Kurang mulai pemulaan itu sudah semangat. Semangat anak ampat. Apa ilmah hendak anak ampat. Nampak dia sama santun lah. Apa ya? Apa joget apa? Joget apa? Mau aku aja sendiri. Joget dua lima, orang joget salah pesan sekali ini. Ternyata 4/4. Allah Akbar. Satu, yakin orang yang begawi eko. Dua, orang yang begawi tadi diisi nama kudrat iradat
Nomor 3, jar urangnya napa mengkugawi mengandung di situ kebaikan. Kitanya disuruh mengikuti kebaikan sidin ini. Dapat dengan cara apa? Bos, lapang tuh, tenang kok. Kita juga tadi menjalinya hendak mau kita, hendak sakit, doakanlah ulama. Doakan. Jadi pangurang sidin itu jadi banyak bala musibah, tapi tak tahu aja nyawa sidinnya. Kenapa? Kurang gila. Dalam paham. Jelas? Paham? Nomor 4. Bila sudah lulus melihat kebaikan, ada lagi lah berbual lawan orang nafsu baca lulus. Jadi apa aja yang digawi sidin senyum aja. Apa yang digawi sidin senyum aja. Senyum terus senyum. Gak boleh lagi ngomong sedih hati pusat, gelisah, hamok, bergulung di tengah kertas. Kapinggir jangan juga bergulung. Melihat itu. Di dalam gawian sidin ini, ujar sidin bahwa gawianku itu baik di dalamnya. Dan aku menyuruh ikam itihi kebaikanku di dalam makhlukku. Apa aja dipijit diulah Tuhan bagus, nyamuk diulah Tuhan bagus. Walaupun nyamuk mengikut bisa darah bagus. Kenapa? Banyak orang sugih gara-gara nyamuk. Perusahaan obat nyamuk berduit gara-gara nyamuk. Gara-gara nyamuk bangun tengah malam bertahajud makatin nyamuk. Gara-gara nyamuk apa jurang dari hambutut kalambu ngopayo kalambu. Ya yang orang berhari hendaklah disidin amalan singkis. Kenapa tulis kaya bakantut keluar kalambu. Bila itu disidin bakantut keluar kalambu singkis. Jadi nang kucu ni kong bila bakantut keluar kalambu. Tuh disidin. Belum masuk pulang. Siapa pun lah amal-amal apa kalau kaya dari sesugihan belum kaya beneran disidin. Udah bila bakantut keluar kalambu kurang mulai disidin. Bila bakantut kalambu nang keluar. Jadi kamu jual rugi kan. Allah suruh kita, Allah perintah kita untuk mengikuti kebaikan sidin atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Belajar dan sedikit belajar. Bila kita melihat kebaikan di dalam gawian sidin, itulah orang dewasa. Apabila belum melihat kebaikan sidin, kelakuan menganak dan seperti bayi kecil yang ada berubah. Bergulung di tengah kata, mengungut di bawah pohon, ketinggian. Menganak ada. Tutup sudah 19. Bergulung di tengah rumah. Kamu kaya ada makan anak. Kan lagi orang kita melihat bahwa semua keputusan kebaikan Allah nomor 4 kehabisan. Allah suruh satu perintah dari Allah itihi kebaikanku. Nomor 4 Allah yang menyuruh dan memerintah agar kita semua tanpa terkecuali mau laki mau bini mau tua mau muda, Allah yang nyuruh, Allah yang memerintah. Gunakan apa yang terjadi, pakai apa yang olah. Aku pada perlu bukan. Aku mau olah duit, aku pada perlu. Aku mau olah obat, aku pada perlu obat.
Aku olah nasi, aku ada perlu nasi. Pakai ikat. Gunakan. Aku ulang tukang urut, jaga jarak. Maulah Tuhan kasihlah roh. Allah perintah. Gunakan kebaikan Allah. Gunakan kebaikan Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang yang bertauhid hendak menatap daging, apa yang diambil? Ambil Tuhan, ambil lagi. Waduh, gaya takkan kemana? Nah, pakai itu kan. Cuma nyawa harus sadar dan ingat. Menggunakan kebaikan bunda, menggunakan tulaan bunda, nyawa harus sadar sesadar-sadarnya. Bila kawa itu undangan menggawi. Bila kata kawa itu indah. Ambil lagi kata kakaknya. Kawa pakat berarti siapa nama hendak? Sudah selesai berbulik ke sini pulang. Berbulik ke kodrat, iradat. Berbulik menggunakan racun nomor 4 ini, bulikan ke sini. Ini siapa nama hendak? Siapa nama hendak? Allah. Tentu aja bila siapa yang hendak, nang diisi kodrat, nang diisi iradat, diisi paham. Kalau mau, siapa hendak? Allah dihapun. Terjadi di dulu Nabi Ismail. Api sudah bernyala berminggu-minggu, kadang menyusul, kadang meluyuhkan. Terjadi bagi Nabi Ibrahim. Bukan api yang bikin luyuh, Allah segala-galanya. Ini sudah paham kita. Ini orangnya. Menggunakan ini, ingat akan ini. Ini digunakan, ingat akan. Masya Allah. Mungkin ini Nabi anak kurang kuliah ini. Kada ini melajari. Ini kayak ini sudah nampak diri berduduk berapa atau pada siap pulang. Supaya dia ini paham, nang tukar paham, nang among paham, nang tuwigin paham. Melihat. Ingatakannya. Latih itu benda hidup ke benda mati. Bisa lainnya bergerak. Bila menatap daging, apa nanti ambil? Ambil lagi. Ini benda apa? Bila anak menulis, Tuhan menulis dia. Apa menulis dia? Apa? Itu. Lalu menulis, nampak ada kehendak kurang. Tapi yang diambil apa? Tuhan kecil. Tuhan turun nang kutumat ke sini Tuhan. Lu anak melihat ini. Best Tuhan. Tuh pakai sepidol. Bilanya awal menulis unda cuma anda. Bilanya ada awak aja. Kalau awak. Berarti siapa anda? Allah memberi. Melihat Tuhan Allah ada memberi. Allah pun ada memberi melihat. Sesungguhnya kawa menulis atau kata kawa menulis melihat menghendak bela kata kawa menulis melihat menghendak bela melihat menghendak itu nikmat paling bonol bukan menulis lawan katanya ini jelas paham sepidol benda itu kita mati yang bilang yang ulah tampang putih menyuruh ini sama ngambil kata lain itu benda mati manusia benda hidup benda mati tetap tergantung siapa sudah belajar sifat 20 ini boleh ke angkat ini yang dalam kopi yang mulakan nyuruh
kehendak Tuhan. Di sini dia akan bisa disuarakan. Jadi jangan lagi di kehendak Tuhan yang lah. Jadi kan mulainya menuntung mulai kopi ini dengan pakai kehendak. Sian ini padahal mulai kopi jadi kita seorang baju. Sian ini menangis ini. Titik-titik dari mata mesin kopi. Jelas, paham? Kalau gini, orang tahu lagi nang gini. Sebarat awak kalau begini, cari lagi nanti siapa nak hendak. Betul bang? Boleh, nomor 3 di sini. Semua kehendak Allah baik mengulahkan kopi atau kada, di dalam semua itu ada mengandung kebaikan. Iki dia, apa itu kebaikannya? Oh, kebaikannya aku yang disuruh bergerak. Ulah kopi, terang. Aku yang disuruh bergerak, menang seorang ngolah kopi ini saya penolongnya. Seorang lah. Jujuran. Masya Allah. Wali-wali jujuran. Nah, kulikan ke rumah ini. Dia nang lalu tuh, oh, pas dia jadi tangan lagi. Rumah dia lakiku, dia laki nih. Biar jadi kan, dia nang laki dia. Untuk aku. Ini kan lakiku yang kada tahu. Hanya raja kamu tahu. Mudah-mudahan bertahan kulon, bertahan semua jadi wali Allah Ta'ala. Jujuran kada nungkri andoanya kan bete alihela ditawakannya. Nah oleh karena itu ada buku sudah menyebar, ada tulisan hitam putih sudah tertulis bahwa sesungguhnya datang ke kuburan dan meminta ke kuburan itu syirik. Udah mulai menyebar, udah berhamburan. Sekarang permasalahannya perlu yang tahu dan perlu yang tempe. Satu, benar kalau kita menuhankan makhluk nang dikubur itu dan menganggap nang dikubur ini jadi Tuhan, benar syirik. Jujur. Jadi kita ini Tuhan, ini Tuhanku, ini nang ku cari. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang mati dapat takdir Tuhan lah. Bisa mati seorang dia hidup, ini mati. Orang yang mengikatkan ini Tuhan, ini nah Tuhan, itu syirik. 2. Orang yang beranggapan makhluk di kubur ini yang maulah dan mengabulkan hajat, maulah dan menjadikan hajat, ini nang maulahnya syirik. Tapi kita enggak begitu. Kita kata mengatakan sidin dan kita kata menganggap sidin minang maulah. Kita sudah belajar sapat 20. Nah maulah cara kita belajar sudah dan kita menyiau Latin paham sudah. Menyiau sepedol lawan almarhum apa bedanya? Latin melawan almarhum apa bedanya? Latin mati, menyiang Latin lawan mengambil almarhum, lawan kada mati juga kita. Siapa bilang mati? Waktu roh kita itu kalau pada roh kita itu masih berhubung lawan jasad dimandiin itu. Masa cuma kada percayalah. Kabar kena Allah. Nah, jadi kepada kita semua, kita ini diberi kasih oleh Allah nikmat luar biasa. Pertama diutusnya Rasulullah ke muka bumi. Kemudian disambung sebagai nikmat Allah khalifah-khalifah di muka bumi. Khalifahnya Rasulullah. Kemudian mereka bertebaran di muka bumi di alam semesta. Termasuk khususnya misal di Indonesia. Mereka hanya berpindah, bukan mati. Allah jadikan mereka itu sama Allah menjadikan mati. Latin punya hikmah, punya kebaikan, maka Latin akan mengatah daging. Maka mereka wali-wali Allah pun diulah seperti Latin. Bukan berarti artinya sama lawan Latin, artinya sama
Walaupun manfaat itu enggak diolah oleh mereka, tapi Latin punya hikmah, punya fungsi yang difungsikan oleh Allah. Bila menata daging, siapa nulis siapa? Latin, ambil Latin. Nah, bilanya atul, berarti siapa yang hendak? Bilangan atul, datang ke wali. Ini supaya kalian tahu, yang kalian menukar buku di pasar. Oh, jadi sejarah kok buruk pada dunia. Oh, jadi kita harus lebih sejarah lagi lah. Bilanglah pendapat Rasulullah. Orang jahat maut itu selalu ziarah ke kubur Nabi Hud. Kenapa jadi mereka sering ke kubur Nabi Hud? Karena rindunya kepada Rasulullah. Mereka nggak bisa setiap saat ke Madinah. Mereka nggak bisa setiap saat ke kuburnya Rasulullah. Mereka cari pengobat rindu. Siapa? Kuburnya Nabi Hud alaihissalam. Ini penggantinya Rasulullah. Wali-wali, kenapa jadi ziarah ke makam wali-wali? Hendak nyambung hati ke Madinah. Nang dilihat tarung, nang diganang lain. Kembali ke situ kiai. Nang dilihat tarung, nang diganang lain. Nang diganang lain, nang dilihat tarung. Mata melihat tarung, mata menangis. Bingung si tukang jual lalu bertanya, apa gerangan Acil menangis? Ujar Sidin tidak tahu menjawab, hanya isakan tangis nang padangan. Ujar si menjual ataupun pulang terlalu boleh. Kenapa dia menangis? Menangis jangan di sini hendak berdoa. Jawaban Acil dengan ringkas, kegenangan ampun abahnya. Nang dilihat lain, nang dirasa lain. Betul. Ziarah ke makam wali, obat rindu kepada Madinah. Ziarah ke makam orang saleh, obat rindu ke Madinah. Kita masuk ke makam wali, sama sudah masuk kepada rasa. Maaf, walaupun sedikit ini walau tiang rasa walau yang jemput, mungkin rasa tahlilan. Nah jadi kebertaan apabila dapat masalah atau apapun juga datangi wali-wali. Nang mati jangan hidup ke sama. Datang berdiri kalau hawa di pusat wali amun hawa. Maksud di pusat wali itu kan memang pusat di ruangan yang diajak untuk kalian. Kiblat ketiga kanan kenal kanan inilah. Nah jadi berdirinya tuh di mana pusat idin di situ berhadap berdiri. Nah ziarah ini maaf ini kepala wali, ini batis wali, berdiri. Ada rajin di kubur tuh tulisannya ngarang. Salamullah ya Sayyidah. Karena rajin ya Sayyidah. Orang adanya ya Sayyidah. Bacaan itu dulu. Jangan hendak ringkas lagi. Assalamualaikum. Ya wali Allah. Duduk kan. Aku membaca ini mata kabur. Salamullah. Ada mengiring kesian ketunduk kesian. Salamullah ya sadar. Ya Rahman ya Syakur. Yang di belakang. Bukan itu tidak ada Allah dinakum kosok nakum kolok nakum memang ada memimpinakan sedikit tak mensolak itu dulu kasap nakum kasap itu lagi lawannya licin. Inna tukiruna bihimatikum wajadwakum. Nama atau karena yang sendiri mengiringi jadi apa membaca ajuan di sini ada ajuan faqumu wasfa'u ila ar-rahman maulakum. Insyaallah
Fakum wasfa'u bina ila rahmani maulakum. Wahai tuan wali, ulun berharap duduk dia, berdiri dia, ulun minta bantuan dia. Wasfa'u bina ila rahmani maulakum. Beri kami pertolongan, beri kami syafaat. Padahal lawan Tuhan begini urusan masalah kami. Itu yang ditulis di setiap rancak pagar kuburan. Bertulis di antara tulisan wa qumu wasma'u bina ila rahmani maulakum. Wahai tuan wali, ulun minta bantuan, minta syafaat pian untuk pian mengurus lawan Tuhan. Pependek lawan wali ini mendengar lagi dan dengar dimandiri jadi merasa di atas kubur jadi merata, apalagi sidin sudah menikmati dalam kubur. Kawalan sidin menolongi, memang sidin kada kawan menolongi. Kawalan sidin mengolahkan hajat kita abut sidin kada kawa, tapi memakai sidin sama memakai rading, memakai sidin sama memakai api. Yang ngurus siapa? Apa kaya? Allah kasih nikmat wali, datang ke makam wali, jangan domba sudah. Alal muqdari syafi'ina wa mungkirina wa iyyakum. Tak bisa dulu itu ayat. Kepada wahai tuan wali, belum datang ke sini minta tolong lawan pian ini berkat surah Yasin, berkat surah Fatihah Yasin, Yasin sudah Allah. Allah sudah pantas lawan wali ini pantas. Ini kita setuju kalau menuhankan wali itu sih. Kita setuju bila wali yang bisa mengolah sesuatu itu sih. Tapi kita menggunakan mereka seperti kita menggunakan wali. Menggunakan mereka seperti tadi menggunakan apa? Sepeda. Bukan menggunakan sepeda ada. Tapi ini sudah doang. Jangan diikuti. Adalah huruf dulu. Nang menulis Tuhan, memang pada hendak Tuhan. Jangan diikuti, jangan diikuti. Timbullah. Nambung mau siapa? Ulun pakai tulis keluar kita yang ngabulkan dia ini gimana soalnya namanya dan diwali berdan dan diwali menggantung pun aku sinari lakiku beruntung mendapat diwali ngatung aku sinari jadi beruntung mendapat diwali. Malah kita yang di luar dah, dia wali, tidak ada untuk duitnya, tak ada wali. Dan jadi wali berkan. Dan ya Allah jadikan kami semua wali-wali Engkau. Artinya orang-orang yang disayang Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang memandang dan menjanaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 macam itu ingatakan. 1, kurangnya seiko. 2, kudrat iradat ilmu. 3, dawian sidin mengandung kebaikan. 4, gunakan sebatas kita menjunjung perintah Allah. Gunakan. Termasuk ziarah ke makam wali. Termasuk apapun. Selama itu batasan-batasan menjunjung perintah Allah Ta'ala. Paham? Dengan dipahami. Nah, jadi berbulik lagi kita bahwasanya mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita kebersamaan hati melihat lawan nang seikum, walaupun mata dan telinga mendengar kepada nang banyak. Amin, amin, amin.
Ini apa tulisannya? Alhamdulillah. Guru kami kelompok ibu-ibu yang membentuk masjid raya 9 Muhtadim minta bacaan doa supaya selamat pada bulan Safar dan seterusnya. Itulah bulan Safar itu selamat ya, nggak pernah minta ridho. Terima kasih. Nah, jadi mudah-mudahan kita selamat. Bulan Safar, bulan yang katanya turun bala dan musibah. Cuma tadi kita selamat bisa dengan cara Allah lepaskan bala dan musibah, bisa dengan selamat. Walaupun dapat tapi kacamata husnudon Allah kasih. Hingga bala tak terasa, walaupun bala itu ada. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita seberkaan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, doa hajat dikabulkan, ibadah diterima, dan semoga kita semua mati membawa iman dan ma'rifat yang sempurna. Ala dikanni al-Fatihah. Alhamdulillah. Oh. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا من زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridha, dan dunia akhirat.